Halo anak-anak, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam pelajaran kimia, masih dari modul yang sama. Kali ini mari kita lanjut yuk ke pelajaran berikutnya. Kita akan belajar tentang sejarah kimia. Tujuan pembelajarannya agar anak-anak dapat memahami sejarah ilmu kimia dan kontribusi dari para ahli-ahli kimia awal. Sebagai siswa dan siswi yang belajar kimia, kita perlu tahu sejarah kimia. Kita akan belajar dan mengenal satu tokoh terlebih dahulu ya, yang bernama Demokritus. Demokritus menyatakan atom sebagai unit materi yang paling sederhana. Semua materi terdiri dari atom-atom. Berikutnya adalah Aristoteles, yaitu seorang filsuf Yunani di tahun 300 sebelum Masehi. Beliau menyatakan keberadaan dari 4 elemen, yaitu api, udara, air, dan bumi. Semua materi terdiri dari 4 elemen dan materi ini memiliki 4 sifat juga: panas, dingin, kering, dan juga basah. Berikutnya kita akan mengenal satu tokoh yang dikenal sebagai bapak kimia modern yang bernama Antoine Laurent de Lavoisier. Pada tahun 1743, Antoine Laurent de Lavoisier lahir di Prancis. Beliau adalah bagian dari keluarga bangsawan dan tumbuh menjadi tokoh politik dan juga tokoh ilmiah yang terkenal. Pada tahun 1787, beliau menulis buku elemen kimia atau yang disebut dengan Elements of Chemistry. Beliau juga menyusun daftar elemen pertama dan menemukan dan juga memberi nama oksigen dan hidrogen, membantu merevisi dan menstandarisasi tata nama kimia atau nomenklatur, dan menemukan bahwa materi mempertahankan masanya bahkan ketika berubah bentuk. Ketika Lavoisier memulai mengajar ilmu sains, dunia sains pada masa itu masih mempraktekkan metode penelitian kualitatif. Menggunakan metodenya sendiri yang kita sebut dengan sains kuantitatif pada hari ini, Lavoisier mengubah cara ahli kimia pada masanya untuk merancang eksperimen mereka. Berikutnya adalah John Dalton. John Dalton adalah orang pertama yang mengusulkan teori atom modern dan menyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil dari zat apapun. Dan simbol-simbol elemen yang populer juga dibuat olehnya. Berikutnya adalah Robert Boyle. Robert Boyle adalah ahli kimia modern yang pertama, pendiri kimia modern dan juga pelopor metode penelitian ilmiah eksperimental modern. Terkenal pula karena hukum Boyle. Berikutnya adalah Henry Moseley. Henry Moseley membuktikan bahwa identitas elemen ditentukan oleh jumlah proton, dan Henry Moseley juga menemukan baterai atom. Dan berikutnya adalah Joseph Priestley. Joseph Priestley adalah orang pertama menemukan bahwa gas oksigen penting dalam proses pembakaran. Joseph Priestley juga menemukan cara untuk mengkarbonasi minuman yang membuat minuman mendesis dan juga berbuih. Berikutnya adalah Fritz Haber. Dalam proses pembuatan amonia, bahan kimia penting dalam pupuk, ini dikembangkan oleh Fritz Haber anak-anak. Dia juga menemukan tabung katoda. Berikutnya adalah Marie Curie. Marie Curie adalah seorang ahli dalam bidang zat radioaktif yang menemukan elemen radioaktif seperti polonium dan juga radium. Marie Curie juga menemukan sinar radioaktif, sinar alfa, beta, dan juga gamma. Berikutnya adalah Dmitri Mendeleev. Beliau adalah ahli kimia Rusia yang muncul dengan tabel periodik pertama dari elemen-elemen yang dipublikasikan tahun 1865. Lalu berikutnya adalah Jöns Jacob Berzelius. Jöns Jacob Berzelius adalah seorang ahli kimia Swedia yang paling terkenal karena membantu mengembangkan notasi untuk menuliskan rumus kimia. Jöns Jacob Berzelius juga disebut sebagai bapak ilmu kimia Swedia. Ada lebih banyak lagi ahli kimia hebat yang berkontribusi dalam penemuan besar dalam bidang kimia yang kita pelajari kali ini anak-anak. Di pelajaran berikutnya kita akan belajar pentingnya dan juga kontribusi ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, kita sudah menyelesaikan pelajaran sejarah kimia. Kita akan bertemu kembali dalam pelajaran berikutnya. Jangan lupa kerjakan dulu aktivitas yang ada dalam buku kegiatanmu. Tetap semangat dan sampai jumpa.